Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Kita perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian yang telah melakukan tindakan koreksi dan tindakan tegas dengan mencopot Kapolres Kulon Progo Yogyakarta karena sebelum ini telah tunduk pada ormas intoleran terkait penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Kemudian juga ada peristiwa lain sebelum ini, kepolisian juga telah menetapkan tersangka dan menahan seorang ketua RT yang bernama Wawan Kurniawan yang menghentikan paksa ibadah kebaktian di Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung. Dua peristiwa ini merupakan perwujudan yang nyata dari janji Kapolri untuk menindak secara tegas kelompok-kelompok intoleran yang mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Terkait penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo, memang ada perubahan keterangan dari pihak kepolisian sebelum ini. Sebelum pernyataan dari Kapolres Kulon Progo yang kini telah diganti, sebelumnya dari Polsek Lenda mengatakan bahwa penutupan patung Bunda Maria itu karena desakan dari ormas-ormas intoleran. Tapi kemudian oleh Kapolres yang sudah diganti itu mengatakan bahwa penutupan patung Bunda Maria karena keinginan sang pemilik rumah doa. Namun netizen tidak tinggal diam dengan menyebarkan keterangan resmi dari pemilik rumah doa dan juga dari polisi sebelumnya yang mengatakan bahwa latar belakang penutupan paksa patung Bunda Maria itu merupakan desakan dari ormas-ormas intoleran yang bukan berasal dari warga di sekitar rumah doa itu, tapi datang dari mana-mana yang mereka mengatakan merasa terganggu dengan berdirinya sebuah patung dan dianggap meresahkan bagi masyarakat sekitar, apalagi bagi umat Islam yang sedang beribadah di Masjid Al-Barokah. Saya telah memberikan video sebelum ini yang mempertanyakan kualitas keimanan, keislaman seseorang yang terganggu pada sebuah patung. Jenis keimanan macam apa kalau terganggu dengan patung yang hanya berdiri? Apalagi kata teman saya sambil bergurau, patung itu kan sudah menggunakan pakaian tertutup yang sopan dan memakai jilbab. Kenapa mesti takut kepada patung itu? Ya, kerudung yang dipakai Bunda Maria merupakan tradisi yang dikenal di kalangan Kristen yang sampai saat ini masih dipakai, dan juga kerudung dan jilbab juga dikenal di kalangan Muslimah, para pengikut Islam. Nah, perubahan keterangan polisi itu kepada Kapolres itulah yang menjadi penyebab bahwa Kapolres yang sekarang diganti itu ingin menyembunyikan fakta sebenarnya bahwa memang ada desakan dan tuntutan dari kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran, sehingga pemilik terpaksa menutup patung Bunda Maria itu dengan terpal. Disinilah kita selama ini mempertanyakan keberpihakan polisi. Kalau diteruskan mereka tunduk pada ormas-ormas intoleran, pada ormas-ormas radikal, maka lambat laun mereka akan mempertanyakan pijakan aturan undang-undang hingga konstitusi kita. Karena itu tindakan tegas kepolisian untuk melakukan koreksi, melakukan evaluasi, melakukan pendisiplinan internal dengan mengganti Kapolres Kulon Progo yang
dianggap tunduk kepada ormas intoleran merupakan tindakan yang nyata, yang bagus, yang perlu kita dukung. Kemudian juga ketegasan polisi tampak pada pelaku penghentian paksa ibadah di Gereja Kristen Rumah Daud di Lampung dengan menahan Ketua RT Wawan Kurniawan yang secara pongah, yang secara sombong menghentikan ibadah ketika ibadah itu berlangsung. Ini merupakan kejadian yang sudah kita bicarakan sebelum ini, tapi kita juga perlu mewaspadai tindakan provokatif tersebut yang menghentikan paksa ibadah, proses ibadah. Kalau saya bandingkan misalnya bagaimana seorang Islam sedang sholat Jumat, sedang ada khutbah, tiba-tiba ada orang yang membubarkan, yang menghentikan paksa. Bagaimana perasaan kita sebagai orang Islam? Saya kira begitu juga umat Kristen ketika ibadahnya, ketika kebaktiannya, ketika di atas altar kemudian dihentikan secara paksa, merupakan tindakan yang menyakitkan bagi orang yang percaya pada proses ibadah itu. Karena itulah tindakan kepolisian yang secara tegas, yang tidak ada ampun untuk memerangi kelompok-kelompok intoleran, untuk menghentikan segala aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi yang bisa mengancam keutuhan dan kerukunan umat beragama, patut kita acungi dua jempol. Dan ketegasan itu tidak hanya pada kelompok-kelompok intoleran, pada kelompok-kelompok di luar kepolisian sendiri, tetapi kalau ada keterlibatan penegak hukum, orang polisi, maka kepolisian sendiri pun tidak ada kesungkanan untuk melakukan koreksi, melakukan evaluasi hingga mengganti pejabatnya itu. Dua peristiwa ini menjadi peristiwa yang bisa menginspirasi kita, yang terus membesarkan hati kita bahwa Indonesia akan tetap berdiri dan umat beragama bisa hidup berdampingan secara damai, secara tentram. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.